Salve fratres, welcome back into the jungle of Protestantism. We are still here in the jungle of Protestantism, te iterum videre Patris Allegro, veritas liberavit vos, nie venge popolone Yesus Kristus. I Maria Sapse Dievice. Mungkin kalian, saudara-saudariku, pernah bertanya-tanya, kenapa teman-teman Protestan suka sekali menyerang gereja Katolik? Mengapa? Dan mereka selalu ajak debat ya. Ya, karena untuk mereka debat itu penting untuk kebenaran. Mengapa? Mereka harus menegaskan bahwa Katolik salah supaya Protestan benar. Karena kalau Katolik benar berarti dengan sendirinya Protestan salah. Ya. Jadi mereka harus berusaha menggambarkan bahwa Katolik salah. Karena kalau Katolik salah, menurut mereka, kalau Katolik salah berarti Protestan benar. But the logic doesn't work like that. Kalau Katolik salah pun, Protestan tetap salah. Oke, mari kita bahas pertanyaannya. Mengapa Protestan membutuhkan konfrontasi dengan Katolik untuk membenarkan diri? Mengapa Protestan selalu membutuhkan konfrontasi dengan Katolik untuk membenarkan diri? Lihat saja bahasan para pendeta. Kalau mereka mengajarkan ajaran Katolik ajaran yang dicaplok dari Katolik, mereka akan tenang-tenang. Tapi kalau mulai mengajarkan ajaran Protestan, maka niscaya mereka harus menyerang Katolik. Kita paham? Jadi kalau pendeta mengajar ajaran yang diambil dari Katolik, yang disetujui dari Katolik, mereka biasanya aman-aman. Tapi begitu mulai mereka mengajarkan Protestantisme, saat itu mereka harus serang Katolik. Bisa paham? Ya. Jadi mengapa Protestan? Ya, pertanyaan mengapa ini biasanya pertanyaan seorang anak TK ya. Mengapa Protestan? Mengapa bunga warnanya merah? Oke. Mengapa Protestan membutuhkan konfrontasi dengan Katolik untuk membenarkan diri? Pertanyaan ini menyentuh realitas historis, teologis, dan psikologis yang cukup dalam. Nah, sedikit penjelasan sistematik, walaupun mungkin kurang komprehensif, ya, dari perspektif apologet Katolik seperti ini. Vamonos. Yang pertama, Protestantisme lahir sebagai gerakan kontra, melawan, anti. Ya. Reformasi Protestan sejak awal bersifat reaktif, bukan kreatif. Ya, reaktif, bukan kreatif. Artinya, dia itu muncul bukan karena penemuan doktrin baru yang positif, melainkan sebagai protes terhadap gereja Katolik, khususnya terhadap apa yang dianggap sebagai penyimpangan atau korupsi. Ingat, apa yang dianggap sebagai penyimpangan atau korupsi. Martin Luther tidak mendirikan gereja baru dalam kesadarannya semula, tetapi menuntut pembaruan dalam tubuh gereja yang ada. Dia menuntut pembaruan, ditangkap. Namun ya, akan tetapi ketika ekskomunikasi terjadi, maka terbentuklah realitas baru, kenyataan yang baru. Identitas Protestan terbentuk dari pemisahan dan konfrontasi. Ingat khotbah Luther, "Here I stand." Saat itu dia menjadi Protestan. Jadi bukan pada saat 31 Oktober. Salah. 31 Oktober itu adalah peristiwa seorang imam Katolik yang heroik. Peristiwa pada Death of Worms adalah peristiwa seorang Protestan pembangkang. Protestan heretik. Ya. Jadi dua hal yang berbeda. Orang-orang di luar Katolik mencoba menukar. Hati-hati, itu trik retorika. Nah, implikasinya tanpa Katolik, Protestan tidak punya titik referensi historis atau teologis yang kokoh. Maka konfrontasi menjadi cara untuk mempertahankan legitimasi historis. Jadi tanpa Katolik, Protestan bubar dengan sendirinya. Tapi kalau Protestan tidak ada, Katolik jalan seperti biasa. Begitu ya. Nah, itu yang pertama ya. Protestantisme lahir sebagai gerakan kontra. Bukan sesuatu yang kreatif, tapi sekedar reaktif. Yang kedua, legitimasi doktrinal Protestan itu tergantung pada perbedaan dari Katolik. Kalau kamu ikut yang Katolik sih, ya apa bedanya jadi Protestan, ya kan? Nah, banyak doktrin kunci Protestan seperti sola scriptura, hanya kitab suci, sola fide, iman doang, sola gratia, anugerah saja. Ini formulasi negatif
terhadap ajaran Katolik, bukan definisi independen. Ini harus dipahami. Sola-solaan itu bukan definisi yang independen, tapi itu penolakan, reaksi, formulasi negatif terhadap gereja Katolik, terhadap ajaran Katolik. Misalnya, sola scriptura itu artinya kami tidak percaya tradisi gereja. Ya. Sola fide artinya kami tidak percaya peran imam, ya, untuk menyalurkan sakramen. Sola gratia, imam kami tidak percaya magisterium, seperti itu. Jadi bukan hanya kita omong kosong. Sola scriptura itu artinya kami tidak butuh tradisi. Ya. Sola fide artinya kami tidak mau sakramen-sakramen dan ritus-ritus. Sola gratia artinya kami hanya mau pangku kaki saja, rahmat mau turun di kami. Jadi ini menjadikan pembenaran diri Protestan hampir selalu melibatkan penyangkalan terhadap apa yang Katolik ajarkan. Jadi supaya Protestan benar, mereka harus menyangkal ajaran Katolik. Kalau tidak, selesai, bubar dengan sendirinya. Jadi harus kita pahami kenapa mereka selalu ajak debat. Itu Romus 1 itu keluar-keluar terus, tapi diajak debat bangun lari. Kenapa kok selalu ke debat? Karena mereka butuh validasi. Butuh validasi dari Katolik. Meskipun Deenggaras mengaku dia tidak butuh Katolik, tapi semuanya diambil dari Katolik. Ya. Jadi yang ketiga, ini yang paling penting, psikologi dari gerakan pemisahan itu pembenaran identitas. Ya, kalau kamu kena pecat seperti ini kan, ini contoh yang nyata sekali. Baru-baru Kompol itu, Kompol siapa ini? Kajugai kena pecat kan, diberhentikan dan tidak hormat. Apa yang dilakukan? Kamu harus berusaha membenarkan diri kan. Entah itu apa, tapi kamu harus berusaha membenarkan bahwa itu tidak hadir. Nah, itu persis Protestan. Psikologi kan, psikologi. Ini kita tidak masuk soal teologi, soal psikologi. Psikologi gerakan pemisahan itu pembenaran identitas. Dalam psikologi komunitas, kelompok yang lahir dari pemisahan itu sering memiliki kebutuhan untuk menjustifikasi tindakan mereka secara terus-menerus. Ya. Dari itu langsung orang tahu, oh ternyata kau terpisah dari gereja Katolik ya. Pantas setiap hari mau bikin justifikasi dan validasi terus-menerus. Mereka harus meyakinkan diri dan pengikutnya bahwa pemisahan itu benar. Ya. Karena kalau dibiarkan begitu saja orang bisa bertanya-tanya, kita ini benar kesone. Begitu. Kenapa kita memberontak? Begitu. Ada pertanyaan seperti itu. Jadi mereka harus meyakinkan diri dan pengikutnya bahwa pemisahan itu benar. Karena itu, Katolik harus tetap tampil sebagai yang salah dalam narasi mereka. Kalau tidak, fondasi perpecahan itu goyah. Ya. Jadi mereka harus menggambarkan bahwa Katolik salah. Entah apa sih selalu diprotes. Itu pengalaman saya sejak tampil di sosial media. Apapun diprotes. Pokoknya kalau yang A, B, K, asal bukan Katolik. Ya, karena memang tergantung dari penyangkalan. Ya. Nah, kemudian sumber otoritas Protestan itu tidak bersifat konkret dan historis. Semuanya halusinasi doang. Baca-baca Alkitab, pikir sendiri tentang Tuhan. Selesai. Tidak ada Tuhan nyata di Protestan. Pendeta-pendeta pasti akan mengaku tidak pernah ada kehadiran nyata Tuhan di Protestan. Ya, presensia realis itu hanya ada dalam gereja Katolik, tidak ada di Protestan manapun. Ya, presensia realis hanya pada teolog-teolog Protestan. Ya. Jadi Tuhan tidak nyata di Protestan. Ya. Jadi sumber otoritas Protestan tidak bersifat konkret dan historis. Jadi siapapun yang mau jadi paus untuk dirinya, angkat diri sendiri. Atau mungkin sedikit rendah hati mau angkat pendeta mau jadi paus, oke saja. Suka-suka. Maksudnya keputusan terakhir pada Anda. Ya. Ada berbagai macam aliran menurut mereka, ada berbagai macam variasi kekristenan, dan sayalah yang memutuskan mau ikut yang mana. Bukan, itu mental Protestan, subjektivisme, individualisme ekstrim. Ya. Jadi kekristenan itu dilihat sebagai beragam denominasi, lalu aku, kalau sampai waktuku, aku tak mau seorang pun merayu. Aku mau pilih GKX, YZ, FXML, OPQRS. Bukan yang itu, tapi yang ini. Itu kriterianya apa? Kenyamanan diri. Itu tidak bisa ikut Tuhan, karena ikut Tuhan itu harus menyangkal diri, memikul salib, ikut Tuhan. Orang-orang di luar Katolik mulai menyangkal otoritas, ikut diri sendiri.
Langsung tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan? Camkan itu, teman-teman. Jadi karena Protestan menolak otoritas paus, tradisi apostolik, dan magisterium gereja, mereka hanya memiliki interpretasi pribadi atas kitab suci sebagai sumber ajaran. Nah, kalau mengaku bahwa interpretasi pribadi pasti akan ditertawakan orang, maka dipasanglah satu postulasi. Roh Kudus yang membimbing saya. Oke. Kalau disebut Roh Kudus, siapa mau korek Roh Kudus kan? Trik yang bagus sekali. Itu kan persis seperti Descartes. Begitu dia bilang, saya meragukan segala sesuatu. Orang tanya balik, kalau begitu kamu bisa memastikan diri kamu benar, itu bagaimana? Karena ada Tuhan. Protestan punya persis seperti itu. Karena ada Roh Kudus. Tapi kitab suci itu sendiri dikanonisasi oleh gereja Katolik, bukan oleh Protestan. Ya, masalahnya di situ. Maka untuk membenarkan penggunaan Alkitab secara eksklusif, mereka harus terus menyerang gereja Katolik sebagai tidak sah atau menyimpang. Ya. Supaya mereka bisa pakai kitab suci secara eksklusif. Supaya mereka bisa mengklaim mereka lah yang memiliki kebenaran dari kitab suci, mereka harus menyatakan, menggambarkan gereja Katolik itu salah, gereja Katolik itu menyimpang, sehingga banyak yang tertarik dengan mereka. Trik iblis ya. Coba saya ajak teman-teman sekalian yang Kristen, bukan Kristen, silakan baca dari kitab Kejadian bagaimana trik ular tua itu menggoda Adam dan Hawa. Persis trik itu teologi Protestan yang pertama itu iblis. Ya, kata-kata ini keras, tapi seperti itu. Yang kelima, ketegangan dengan Katolik menjadi sarana pemersatu Protestan. Ini penting sekali. Konflik dengan Katolik itu yang menjadi pemersatu Protestan. Selain itu, masing-masing urus diri sendiri, bidat-bidatnya sendiri. Kau bidat versi apa? Oh, Sabeliannya, oke. Kau bidat versi apa? Helvidian, oke, lanjut. Kau bidat versi apa? Unitarian, oke, lanjut. Tapi mari kita sama-sama serang Katolik ya. Seperti itu. Jadi ketegangan dengan Katolik itu menjadi sarana pemersatu Protestan. Dengan beragam denom yang saling bertentangan, Baptis, Reform, Pentakosta, dan lain-lain, termasuk si Cheonji ke apa itu di Korea, Protestan sering menemukan kesatuan bukan dalam doktrin internal, tapi dalam oposisi terhadap Katolik. Makanya di sosial media itu banyak sekali yang serang Katolik, tapi tidak pernah mau mengaku dia dari denom varian yang mana. Ya kan? Karena sebenarnya mereka di belakang itu baku naik sembarang gitu. Ya. Anti-Katolik itu menjadi common ground di antara kelompok Protestan yang secara doktrinal saling berbeda. Itu anti-Katolik itu the common ground of all Protestantism. Yes. 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 Jadi mengapa ini penting bagi kita yang Katolik ya saudara-saudariku? Karena ini menyingkap bahwa apologetika Protestan pada dasarnya tidak bisa berdiri sendiri. MDM misalnya, dia tidak bisa omong banyak kalau tidak menyerang Katolik. Tidak akan laku kalau tidak serang Katolik. Ya, DN misalnya harus pajang-pajang Patrice Allegro di situ, karena Patrice Allegro Katolik kan. Nah, buat apa dia misalnya di Padian Erastus? Siapa mau penonton? Meskipun dia bertentangan dengan Erastus, dia tidak akan pasang nama dan foto Erastus, karena tidak akan laku. Sama-sama Protestan. Atau pasang siapa? Mikana di sini. Soalnya kan orang selalu pinot. Masa aneh ya kalau tiba-tiba dia garis menyerang Mikana. Logisnya semua Protestan itu harus diserang Katolik, bukan? Jadi itu. Jadi mereka itu memerlukan figur lawan, yakni gereja Katolik, untuk menjelaskan identitas mereka. Setiap pembicara Protestan, kalau mau mengajarkan Protestantisme, itu mau tidak mau dia harus memerlukan figur gereja Katolik untuk menjelaskan Protestantisme itu. Nah, masalahnya Protestantisme itu kan ajaran jemaat-jemaat Protestan itu kan mengandung banyak ajaran Katolik sebenarnya. Jadi ketika mereka fokus ke ajaran Katolik yang mereka terima, itu akan aman-aman sih. Misalnya kalau mereka mengajarkan tentang Roh Kudus, pokoknya tentang Tritunggal, atau yang mereka tidak protes-protes itu kan ajaran Katolik. Biasanya mereka tidak butuh Katolik. Tapi begitu mulai masuk Protestannya seperti sola scriptura, sola fide, sola gratia, itu Katolik harus salah. Ya. Jadi ini mirip seperti bayangan
yang hanya ada jika terang dan benda itu nyata. Ya kan? Gereja Katolik adalah realitas yang tidak bisa diabaikan, bahkan oleh kelompok yang memisahkan dirinya. Lu biar terpisah tapi tidak bisa akan lepas dari Katolik. Begitu. Tidak akan bisa. Semua kekristenan itu butuh gereja Katolik. Entah butuh sebagai perlindungan atau butuh sebagai pengolok-olokan. Ya. Jadi itu kenyataan bahwa apa? Bahwa memang itu gereja Kristus loh. Kamu hanya bisa terima atau tolak. Itu saja. Jadi kesimpulannya, saudara-saudariku, Protestan itu memang membutuhkan konfrontasi dengan Katolik karena yang pertama, identitas asalnya itu lahir dari perlawanan terhadap Katolik. Tidak ada wahyu baru untuk Protestan, tidak ada wahyu baru, sehingga tidak usah tertipu dengan retorika mereka. Tidak pernah ada wahyu baru pada abad ke-16. Identitas asalnya lahir dari perlawanan terhadap gereja Katolik. Banyak doktrinnya hanya bisa dipahami dalam kerangka oposisi. Ya, misalnya sola scriptura itu hanya bisa jelas kalau menolak tradisi. Mereka hanya bisa menjelaskan bahwa kami tidak mau pakai tradisi itu. Ya. Tidak bisa dijelaskan sola scriptura, hanya kitab suci, karena omong kosong kan. Hanya kitab suci berarti tidak usah pakai, kalau tidak mau pakai tradisi manusia, ya tidak usah pakai bahasa Yunani, bahasa Indonesia juga, kamu langsung pakai bahasa roh. Karena bahasa-bahasa itu kan tradisi manusia. Menulis, mengirim surat, menerjemahkan, mencetak, itu kan tradisi manusia. Tapi ada Protestan yang protes mereka diri sendiri, bahwa mereka baca, mendengarkan khotbah, itu kan tradisi manusia semua kan. Bayangkan itu inkonsistensi internal, inkoherensi internal dari Protestan di situ. Nah, secara psikologis dan historis, pembenaran terhadap pemisahan tidak bisa berhenti. Tidak akan berhenti, itu sampai seterusnya. Selagi kau mau berada, kamu harus menegasi. The reason of being, sebenarnya tidak punya the reason of being, kamu hanya negasi. Dan justru itu menegaskan bahwa gereja Katolik itu memang ada. Karena kalau tanpa gereja Katolik pasti tidak ada Protestan. Ya. Nah, sumber otoritasnya juga tidak punya dasar historis, ya, jika tidak melawan gereja induk. Ya, karena itu mereka mencoba mencari orang-orang Katolik yang kira-kira pikiran-pikirannya agak senggol-senggol Protestan, mereka langsung tangkap. Senggol-senggol sedikit Protestan, mereka tangkap. Agustinus kena sasaran. Uskup Katolik satu itu selalu dirampas oleh Protestan untuk membenarkan diri. Iya kan? Uskup Katolik bernama Agustinus itu dirampas terus-menerus oleh Protestan untuk membenarkan doktrin inovasi mereka yang sudah dibidatkan abad ke-16. Jadi konfrontasi itu bukan sekedar debat, tapi gejala dari realitas eksistensial. Protestantisme tidak bisa lepas dari bayang-bayang Katolik. Coba 3 bulan sosial media Protestan berhenti omong tentang Katolik, mati semua, selesai, semua jadi Katolik nanti. Follow for more into the jungle of Protestantism.